luar biasa tetap menyertai langkah-langkah kita. Kita akan mengawali hari ini dengan memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan akan diberkati oleh kebenaran firman-Nya yang akan menerangi jalan hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa, kita meneduhkan hati dan menyiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang baru di setiap langkah hidup kami. Engkau Roh Kudus yang menuntun langkah kami, gak pernah meninggalkan kami, dan tangan-Mu menggang tangan kami ya Bapa. Kami hendak menyiapkan hati untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan di hari yang baru ini. Kiranya apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita umat percaya sebagai penolong untuk menyertai, menuntun, dan menerangi langkah-langkah kita. Biarlah kita mengawali hari yang berbahagia ini dengan berjalan bersama Roh Kudus-Nya yang akan mengurapi Anda dan kita semua, sehingga kita menikmati yang luar biasa bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Dalam kekudusan Tuhan kita menyembah Dia. Dalam kebesarannya kita terpesona karena perbuatan-perbuatan Tuhan heran dan ajaib umat percaya. Kita semua punya pergumulan, kita punya kerinduan, masalah kita diselesaikan, tantangan kita diselesaikan. Tapi tidak sedikit di antara kita yang berpikir, kenapa persoalanku sudah bertahun-tahun tidak ada jalan keluar, masalahku tidak kunjung selesai. Apa gerangan yang terjadi? Bukankah aku sudah berdoa, aku sudah mengupayakan ini itu kemana-mana, tetapi kok sepertinya tidak terjadi sesuatu yang diharapkan? Umat percaya, ada satu hal yang akan kita pelajari hari ini, bahwa apa yang terjadi di sekitar kita bukan semata-mata terfokus kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau anak kita sakit, kalau keluarga kita sakit, maka kita berdoa, kita meminta agar Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan. Fokus kita kepada si sakit. Fokus kita terus meminta agar terjadi sesuatu kepada si sakit. Tetapi itu tadi, kok tidak ada jawaban, kok tidak ada sesuatu yang bahkan titik terang pun tidak kelihatan. Nah, mengapa demikian? Nah, umat percaya kita belajar dalam satu peristiwa di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Markus, ya, kitab Markus pasalnya yang ke-9. Kalau Anda ingin lebih lengkapnya membaca, maka satu pasal itu bisa Anda pelajari di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan memberikan gambaran latar belakangnya terlebih dahulu. Suatu ketika ada seorang ayah yang memiliki anak yang sudah sakit mulai sejak kecilnya. Dan tampaklah ayah ini sudah putus asa, umat percaya. Dan dia begitu sangat sedih melihat anaknya ya mengalami kesusahan, mengalami kesakitan bertahun-tahun di dalam hidupnya. Dan suatu ketika mereka berjumpa dengan murid-murid Yesus dan minta didoakan, minta supaya terjadi karunia kesembuhan. Tetapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Anak itu tidak sembuh ketika didoakan oleh murid-murid Yesus. Sampai pada akhirnya sang ayah ini bertemu dengan Yesus sendiri. Lalu kemudian Yesus bertanya riwayat si anak ini, apa yang terjadi dengan anak ini. Sampai akhirnya dia katakan kepada Tuhan Yesus gitu ya, ketika dia lihat bahwa anaknya begitu menderita, dia bercerita di ayat yang ke-22 saya akan mulai. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jadi dia katakan kepada Tuhan, Tuhan anakku tuh sakit, anakku menderita. Kasihan Tuhan, bertahun-tahun sejak kecil, ya dia seringkali hampir celaka bahkan binasa. Kalau engkau bisa Tuhan, kalau engkau bisa. Lalu Tuhan menjawab seperti ini, katamu, jika engkau dapat. Artinya dia berkata begini, kamu bilang kalau aku bisa, gitu ya. Lalu dia katakan lanjutannya, umat percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu jawaban Yesus buat si ayah tadi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-24. Segera ayah itu berteriak. Jadi bukan menjawab dengan nada yang biasa, dia teriak. Ya, dengan sekuat tenaga pastinya, ya dengan segenap hati dia berteriak, dia berkata, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan setelah itu, singkat cerita, umat percaya, Yesus menyembuhkan anaknya. Tadi saya katakan seringkali kita fokus kepada persoalan yang ada di sekitar kita. Tuhan sembuhkan, Tuhan bereskan keluarga ini. Tuhan buka jalan untuk pekerjaanku. Tuhan ya tolong, ada pergumulan di
pelayananku. Kita fokus berdoa kepada persoalan yang ada di hadapan kita. Tapi dari cerita ini Anda bisa mengikuti umat percaya. Yesus tidak langsung menyembuhkan anak ini, itu sangat mudah dia lakukan. Tapi kemudian apa yang dikerjakan Yesus sebelum dia menyembuhkan? Terlebih dahulu dia berurusan dengan ayahnya. Dia katakan begini, kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil untuk orang yang percaya. Lalu bapaknya teriak, ya aku percaya. Artinya begini, sebelumnya dia bukan orang yang percaya. Makanya dia juga katakan, Tuhan tolong aku tidak percaya. Sekarang aku percaya. Dan ketika dia percaya, terjadi sesuatu di dalam persoalannya. Umat percaya dimanapun Anda berada. Bukan persoalan tidak bisa diselesaikan, tetapi kadangkala Tuhan berurusan justru sama kita. Berurusan dengan iman kita. Sehingga apa yang terjadi di sekitar kita, itu adalah memproses kita untuk seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan ketika kita mencapai posisi yang seharusnya di dalam Tuhan, maka barulah kemudian terjadi sesuatu perubahan terhadap pergumulan kita. Jadi kadang-kadang kalau anak kita sakit, ini bukan semata-mata urusan dia dengan Tuhan. Tetapi jangan-jangan peristiwa itu Tuhan sedang berurusan dengan iman kita, umat percaya. Kita yang ingin dipulihkan sama Tuhan, kita yang ingin dibentuk sama Tuhan, kita yang ingin Tuhan harapkan mencapai iman yang Tuhan canangkan buat kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika adik laki-laki saya masih baby. Waktu itu umur saya juga baru 11 tahunan kira-kira, umat percaya. Ayah saya ini sejak mudanya adalah seorang perokok. Dan perokoknya berat, sangat berat. Lalu ketika kami komitmen untuk sungguh-sungguh memberikan hidup kami kepada Tuhan, mengikuti Yesus dengan segenap hati, ayah saya berhenti merokok. Tetapi mungkin karena pekerjaan, situasi, dan kondisi hatinya yang mungkin masih naik turun mengikuti Tuhan, ayah saya merokok lagi. Sampai suatu malam apa yang terjadi? Adik laki-laki saya sesak nafas. Dan itu dadanya sudah tinggi begitu dan mulutnya mulai membiru. Sesak nafas gak bisa makan, gak bisa bernafas. Lalu kemudian mama saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan mama saya teriak dari kamar di mana dia sedang bersama-sama dengan adik saya. Dia berkata begini, kalau kamu tidak berhenti sungguh-sungguh dari rokokmu, maka tidak akan ada perubahan untuk anak ini. Sesuatu yang buruk bisa terjadi buat anak ini. Dan detik kala itu, maka ayah saya mengambil keputusan total. Dia buang rokoknya, umat percaya. Dan sejak hari itu, sampai dia pulang ke rumah Bapa, dia tidak pernah lagi menyentuh rokoknya. Dan adik saya sembuh seketika. Jadi kadang-kadang Tuhan memakai sekeliling kita, bukan urusannya antara Tuhan dan sekeliling kita. Tetapi apa yang terjadi di sekeliling kita justru Tuhan sedang berurusan dengan kita. Mari kita belajar peka untuk hal itu, umat percaya. Mungkin hari ini kenapa rumah tanggamu belum dipulihkan? Karena Tuhan ingin melihat kita terlebih dahulu datang kepadanya. Menyerahkan hidup kita, berubah dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita terlebih dahulu yang dipulihkan. Mungkin sama seperti cerita dalam Injil tadi, anak kita sakit belum disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin persoalannya bukan antara Tuhan dan anak itu, tetapi Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan sedang memproses kita. Ketika iman kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka mujizat terjadi di dalam setiap persoalan kita. Untuk itu mari umat percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Pasti ada tujuan yang baik yang Dia berikan untuk anak-anaknya. Belajarlah menjadi peka dan belajarlah untuk mengikuti kebenarannya. Marilah mulai daripada kita
untuk mengikuti apa yang Dia kehendaki, sehingga ketika kita diubah, sekeliling kita pun akan diubah. Ketika kita dipulihkan, maka sekeliling kita pun akan dipulihkan. Inginkah Anda melihat persoalanmu diberkati Tuhan, diselesaikan? Anak-anakmu diberkati Tuhan? Maka mari, kalau itu harus dimulai dari diri kita, mulailah dari diri kita. Berserah penuh di dalam Roh Kudus-Nya, maka Tuhan akan menuntun jalan-jalan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengarahan yang Kau berikan, mencerahkan hati dan pikiran kami bahwa apa yang terjadi di sekitar kami tidak melulu itu adalah urusan Tuhan dan apa yang ada di sekitar kami. Tetapi ajar kami untuk menjadi peka, kiranya hal itu terjadi karena justru Tuhan ingin berurusan sama kami. Tuhan ingin kami dulu yang dipulihkan, kami dulu yang diubahkan. Maka ketika kami dipulihkan, kami diubahkan, maka sesuatu terjadi di sekitar kami. Bapa di surga, berikan kami kepekaan, ketaatan, dan kemauan untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku berdoa dimanapun umat percaya hari ini, Tuhan, Roh Kudus mengurapi mereka. Roh Kudus memberikan hikmat pengertian kepada mereka. Sehingga Bapa di surga, mereka seperti ayah yang ada di kitab Injil tadi. Mereka berteriak, Tuhan, aku percaya. Aku yang terlebih dahulu harus percaya. Dan kekuatan ilahi dari Bapa Surgawi turun atas setiap umat percaya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, Engkau Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang mencukupi segala yang ada. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan berkati. Kau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan Kau berikan yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka tidak sembarangan untuk berelasi dengan orang-orang dunia ya Bapa. Mereka yang merindukan keturunan, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah terbukalah setiap kandungan-kandungan anak-anak Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dengan keturunan ilahi di dalam kehidupan mereka. Mereka yang rindu akan pekerjaan, Tuhan Kau berkati, Kau berikan pintu-pintu yang terbuka untuk mereka bisa berkreasi, mereka bisa bekerja, mereka bisa menghasilkan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pelayanan-pelayanan yang sedang terjadi dimanapun Bapa, khususnya di Indonesia, gereja-gereja Tuhan yang melayani, Kau berkati para gembala sidang, Kau kuatkan, Kau cukupi keperluan yang ada, sehingga gereja Tuhan tetap menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ketahanan yang ada di bangsa kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya kalau itu bukan karena Tuhan yang bekerja, tidak mungkin kekuatan manusia bisa melakukannya. Untuk itu Tuhan, dari Merauke sampai Sabang, Miangas sampai Rote, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan melawat Indonesia, damai Kristus ada di bangsa kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa, bersama dengan Engkau Roh Kudus, bersama dengan Engkau ya Yesus firman Allah yang hidup, kami siap untuk melangkah. Kalau ada yang harus diubahkan, kami siap untuk berubah. Kalau kami harus semakin lekat dengan Tuhan, kami akan berlari, kami akan semakin berdiam bersama dengan Tuhan untuk menikmati hadirat-Nya yang luar biasa. Terima kasih Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe,
like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.